Apa sih? Selamat datang Charles. Rekan-rekan silakan diisi kursi yang masih kosong. Izin. Mengisi kursi yang kosong terlebih dahulu. Di depan masih ada beberapa space yang kosong. Terima kasih. Lapor acara kegiatan sosialisasi Pakar Kebangsaan Majelis Pemusatan Rakyat bekerja sama dengan pengurus daerah 10 Ekonomi Jawa Barat serta Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran siap dimulai. Lanjutkan. Tepat. Dan Indonesia tanah airku, padaku padaku, di sanalah aku berdiri, berani padu hidupku, di
disertasinya. Sekarang sudah paripurna menjadi doktor ilmu komunikasi, luar biasa. Dan baru saja kemarin dan hari ini ada bersama. Sebelum saya mulai, terima kasih. Oh mau sekalian, kalau Hidayat SHSOS MSI sebagai guru besar ilmu komunikasi untuk saya jalan, dan juga kalau kita Bang Dr. Charles Dediansa. Beliau kedua ada dan Bapak Ibu sekalian, pengurus FHPPI di bawah berlangsung dari Perdana dan Soekarno. Terima kasih tadi Bang Marin sebagai moderator dan warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Papua dan lain-lain. Tapi kita tahu bahwa kita menghadapi tantangan juga kompleks, baik dari dalam dan luar negeri. Tantangan tersebut dan belum lagi konflik identitas dan kemudian menimbulkan menyatakan penyebaran hoax. Funding kita mendirikan bangsa negara Republik Indonesia ini sebenarnya untuk memberikan kesejahteraan masyarakatnya, bagi warga negaranya. Nah, tantangannya saya melihat peran-peran mohon Prof bahwa FKPPI menjadi unsur yang sangat penting untuk bicara tadi masalah tantangan, masalah yang dihadapi. Maka saya melihat, saya sebagai program 4 pilar ini seperti yang kita ketahui meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar utama inilah yang kemudian hari ini menjadi, maka menjadi sangat concern 4 pilar ini menjadi salah satu hal yang patut kami sampaikan sebagai materi pada pagi hari ini, bahwa 4 pilar menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Maaf kalau saya langsung saya memberikan edukasi, dan saya berharap insya Allah masih ada tempat ada kalau boleh nanti. Kalau ada satu pertanyaan silakan yang bisa diberikan oleh Bapak. mungkin Bapak Ibu ada satu pertanyaan dari Bapak. Saya hormati dan rekan-rekan semua yang diberkahi hari ini. Inilah saya Dede kawan ya menurut saya langka sekali gitu ya, kami kesempatan baik Bapak pada pikirannya kami ingin menyampaikan Bapak kebetulan kami sedikit Pak menyampaikan apabila ini dasar jaminan Pancasila, dasar NKRI dan sebagainya itu merupakan juga kami diminta untuk menyampaikan hari ini sebagai kerjasama dengan yang tentang
di Bandung, di Jawa Barat maupun di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya terima kasih, saya mohon izin sekali lagi karena waktu juga. 1, 2, 1, 2, 3. Yang komando 1. Kalau paling tidak tetap, tapi ternyata bertambah. Kira-kira kenapa ya? Harusnya di 62% PDB itu ternyata hanya dimiliki kurang lebih dari 10% masyarakat yang makin kaya. Yang kaya boleh nggak lebih kaya? Boleh. Nggak salah kan? Berarti akhirnya mau kurang-kurang yang salah. Akhirnya kita yang salah. Kenapa kita tidak menjadi kaya? Gitu kan? Nah, tidak menjadi informasi yang akhirnya menyesatkan. Ya, ini saya mendapatkan informasi ini. Kenapa? Kita makin kaya bisa jadi karena penambahan kekayaan alam kita sedang dikeruk. Betul. Akhirnya khawatirnya nanti yang akan datang masyarakat kita, cucu kita pada saatnya sudah tidak mempunyai sumber daya alam lagi. Menurut cerita, konon katanya, kalau saya cerita, saya ngomong seperti ini, cerita menurut konon katanya berarti kita cek ya negara yang maju. Bukan berarti bahwa kita juga terlena. Saya kalau ingin mandiri dan sejahtera kita harus bisa bersama. Oke, saya ingin menyampaikan materi yang 2. Sebenarnya sudah ada di situ, tapi itu untuk sejamu terlalu lama. Saya akan buat melawan. Saya akan bilangkan kuat melawan, bisa melawan. Bisa. Berapa? Maju. Ini kalau saya ngitung ini hanya 30%, yakin kita melawan dan bisa kuat. Sudah belum, Pak Ustadz? Sudah belum? Pak Ustadz aja kata apa? Nah, kalau pertanyaannya sudah berarti belum. Yang kedua itu apa? Kemanusiaan. Yang ketiga padahal nggak apa-apa. Tapi jangan perbedaan pada setuju nggak? Atau ada dari kita sudah jangan disamakan, tidak bisa. Uang tidak ada masalah. Yang penting hak pilih tetap terjamin, misalnya begitu. Tetap masyarakat jangan disalahkan juga. Tapi pertanyaannya apakah memilih di DPR atau di DPRD itu menjadi tidak demokratis? Demokratisnya? Saya kira begitu ya. Jadi secara tidak langsung bahwa ternyata ketahanan kita sendiri, kekuatan militer kita sendiri ada di sini ya. Saat ini masih di angka 5 jam ternyata kita tanpa mengurangi kemampuan itu, betul nggak? Ulah awet rajin. Awet rajin itu gimana? Bersatu sih, bersatu. Tapi masih awet. Bersatu, tapi kan minuman juga saya dulu kan, jadi lumayan tadi bapak udah tadi minta ya selain saya ada karena saya orang komunikasi, saya pun ahli hukum. Kalau saya dilatih di Kompas tanggal 7 tanggal 7 Februari di Kompas dia mengulas secara bahasa saya filosofis secara mendasar tentang bagaimana realitas kepemimpinan di Indonesia. Dan alhamdulillah insya Allah catatan tulisan itu akan jadi bahan saya tanggal 23 Februari nanti saya ngajar di Sespimti. Itu bagus ya, bahwa ternyata menjadi pemimpin diberikan tetapi belum tentu tidak menguntungkan bagi kita. Maka bisa jadi seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan tidak sesuai atau belum sesuai. Bahkan mungkin 4 pilar ini dalam bahasa saya adalah never ending goals. Never ending goal. Dalam tes geopolitik, tataran geopolitik bisa paham saya. Kenapa? Saya bisa paham. Tapi soal bener ya. Korea Utara, Tengah dia nggak punya. Makanya diukur kalau saya saat ini masih pegawai negeri gitu, pulang tambahan pasti awet terus
Oke ya, maaf saya kita lakukan lebih baik buat diri Bapak Ibu, buat organisasi ini dan untuk bagi bangsa dan negara. Saya menunggu kontribusi dari teman-teman, baik untuk teman-teman sendiri, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kita untuk bisa terkait jalan-jalan selingkuh dengan orang asing. Cukup sekian dan terima kasih. Tentunya mampu bisa membimbing kita agar menuju pada arah yang para bangsa berdana oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa ta'ala bi syafa'ati rasulina sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah segala kali buat bersyukur. Allahumma qil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qil lana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabbi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kejelasan kepada kami bahwa yang benar. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kemampuan kepada kami untuk melihat bahwa yang salah itu adalah salah, dan berikan kemampuan kepada kami agar kami terhindar dari perbuatan yang salah. Rabbana al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila warzuqna ijtinaba. Rabbana fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Bayan mudah-mudahan undangan senior Yusuf. Duduk, siap, gerak. MPR RI telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, Kembali ke tempat. Istirahat kembali. Dan Selesai sudah rangkaian acara sosialisasi 14 tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Kang Asyad. Hari ini keluarga besar EPP Jawa Barat sedang mengadakan kegiatan sosialisasi 4 pilar di gedung Aula PMI Kota Bandung yang dihadiri oleh anggota MPR, juga Bapak Ketua PDS 10 EPP Jawa Barat dan Bapak Renang. Kita akan coba tanya sebentar 1 menit dengan ketua kita. Izin Pak Ketua, tujuan daripada kegiatan hari ini akan mengadakan 4 pilar atau Pak Ketua? Izin. Ya, sebetulnya sih sosial 4 pilar itu sebagai sarana ya. Sarana pertama kita melakukan konsolidasi organisasi, juga sekaligus mengikuti kita semua atas nilai-nilai yang sudah disepakati sebagai sebuah kasus bangsa. Nilai-nilai itu tidak ada artinya karena kita tidak mengetahui, kita tidak memahami, bahkan mengimplementasikannya. Nah, pada saat tataran implementasi ini memang sangat sulit. Siapapun tidak mudah mengatakan bahwa kita sudah mengimplementasikan dengan baik. Tapi sebagai sebuah ikhtiar, sebagai sebuah upaya, kita sebagai organisasi keluarga besar TNI Polri, saya kira menjadi sangat penting untuk memahami itu semua. Oleh karena itu, saya kira hari ini kita berterima kasih pada teman-teman DPR yang sudah mempercayai melaksanakan kegiatan di kita, dan juga terima kasih pada semua teman-teman, pada Kewanhan, pengurus daerah, pengurus cabang, organisasi pendukung, dihadiri juga dari Pepatri, dari Kesbangpol, yang hari ini begitu cukup antusias teman-teman ya. Baik, sekali lagi, yang penting silaturahmi, dan kita juga sekaligus ingin sedikit demi sedikit gitu ya dengan cara kita untuk ingin mengetahui apa sih isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat ya, baik isu-isu ekonomi, politik, isu-isu sosial lain, termasuk juga saya kira sama apresiasi pada teman-teman yang sudah tetap pada kondisi yang tidak mudah saat ini, kita tetap bisa membantu sesama kemarin kegiatan kita peduli terhadap bencana di Bandung.
Kemudian Pak izin mungkin harapan Ketua sebagai hari ini kita sebagai sudah dalam sebuah wadah pada saat ini, harapan buat warga besar sendiri juga harapan buat masyarakat yang nanya partai seperti apa? Di internal kita banyak perbedaan. Di internal kita banyak keberagaman. Gitu ya. Di masyarakat pun juga begitu, banyak pandangan, banyak keinginan, realitas sosial yang berbeda. Tapi di tengah perbedaan itu, yuk mari kita tidak menjadikan sesuatu yang membuat kita harus konflik, harus bertengkar. Gitu ya. Banyak yang bisa dilakukan cara komunikasi. Saya harap itu aja. Kita coba berkomunikasi yang baik. Belum tentu komunikasi mencapai tujuannya, tapi dengan cara komunikasi kemudian bisa mengurangi masalah, bisa memperkuat pencapaian. Demikian rekan-rekan jajaran pengurus dan anggota FMB Seluruh Jawa Barat laporan Aset dari kegiatan sosialisasi 4 pilar di Aula PMI yang dilaksanakan oleh keluarga besar FMB juga bersama dengan MPR yang hari ini semoga harapannya yang sampai ketua bisa terus terlaksana. Yang penting masyarakat bisa memahami tentang kondisi makro Indonesia pada hari ini. Tetap semangat dan bravo KB FPPI. FPPI jaya jaya jaya. Terima kasih.